Kemudian Nabi SAW menikah lagi dengan Juwairiyah bintul Harith. Juwairiyah bintul Harith, dia adalah anak daripada kabilah, pimpinan kabilah Bani Mustalik. Dalam sejarah itu ada namanya perang Bani Mustalik. Menang Rasul, akhirnya ditawan, salah satunya Juwairiyah, ditawan dia ya. Karena Nabi SAW akhirnya memerdekakan Juwairiyah, kemudian menikahinya. Dan subhanallah, karena pernikahan Nabi dengan Juwairiyah yang tadinya tertawan jadi budak, kemudian dimerdekakan, kemudian dinikahkan, maka seluruh budak-budak Bani Mustalik dibebaskan. Itu karena pernikahan Nabi dengan Juwairiyah. Terkadang seperti itu sarana dakwah namanya. Menikah dengan satu kabilah, akhirnya semuanya masuk Islam ya. Itu cara Nabi SAW menyebarkan dakwah seperti itu, supaya bagian dari kabilah itu menikahi bagian dari kabilah itu. Karena di zaman sana kan masih fanatik kabilah di zaman dulu kan. Di zaman sekarang tidak lah, kecuali mungkin suku-suku tertentu di negeri kita mungkin masih pakai kabilah-kabilah ya. Seperti daerah Batak itu mungkin masih ya, Padang atau mana gitu kan, yang masih pakai marga-marga gitu kan ya. Sehingga nggak boleh marga yang sama menikah dengan marga yang sama, padahal nggak ada hubungan mahram ya. Jangan mengharamkan yang dihalalkan Allah ya. Yang diharamkan dinikahi itu sudah jelas dalam Quran, sebutkan satu-satu. Dan tidak ada hubung kait adat dengan syariat. Adat itu bisa dipakai kalau tidak bertentangan dengan syariat. Baik. Kemudian Nabi SAW habis itu menikah dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah ini anak daripada musuh Nabi, bahkan musuh bebuyutan Nabi, namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu sekelas Abu Jahal, sekelas Abu Lahab, sekelas Umayyah. Itu tokoh-tokoh besar Quraisy, dulunya memusuhi Nabi. Tapi Allah takdirkan putrinya menikah dengan Nabi. Bapaknya musuhnya, anaknya istrinya. Oh, tengok ya. Jadi tidak mengapa kalau seandainya sekarang kemudian antum menikah dengan seorang gadis, kemudian musuhan sama mertua. Nabi juga musuhan sama mertuanya. Tapi bukan karena urusan dunia, urusan agama. Karena Abu Sufyan itu kafir ya, dan memusuhi Nabi. Ini kan enggak, di zaman sekarang musuhan sama mertua bukan itu gara-gara urusan dunia. Mungkin mertuanya sudah besarin anak perempuannya, menikah dengan suaminya, diharapkan gitu kan suaminya itu anaknya bisa mengirim uang tiap bulan, rupanya nggak ada, SMS banking aja nggak bunyi ya kan. Ayo, masalah dunia semua kan ya. Lah sampai suatu ketika Abu Sufyan ini datang ke Madinah. Maksudnya ketika Rasul hendak menyerang Mekah, udah bawa pasukan tuh ke Mekah kan. Kata Abu Sufyan, tenang, putri saya adalah istri si Muhammad. Saya akan lobby lewat anak saya agar Muhammad itu jangan bawa pasukan untuk menyerang kita, katanya. Jadi Abu Sufyan memanfaatkan siapa? Anak putrinya. Datang dia dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah dia ketuk pintunya putrinya itu. Dibukakan sama putrinya. Kemudian dipersilakan masuk. Lah di dalam kamar itu ada tikar. Yang orang dulu kan tidak ada kursi ya, di tikar lah tidur gitu kan, ataupun duduk di tikar yang anyaman kurma itu. Ketika bapaknya mau tidur, digulung tikarnya ya. Kata bapaknya Abu Sufyan, kamu ini lebih cinta bapakmu atau tikarmu ya kan? Kata putrinya Ummu Habibah, saya lebih cinta tikar saya daripada engkau yang najis, katanya. Ini tikar biasa suami saya duduk di sini, Nabi Allah duduk di sini. Saya tidak mau musuh Nabi Allah duduk di sini karena dia najis, katanya kan. Coba kalau anak ngomong sama bapaknya kayak gini zaman now, oh, tampari habis gitu kan. Akhirnya ikhwatu fiddin dimuliakan. Tapi ini bentuk cintanya Ummu Habibah kepada siapa? Kepada Rasul. Tapi bapaknya pun gak peduli, ada cintanya kepada Rasul.